Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di salah satu hari tasyrik, di mana Bapak Ibu telah melaksanakan atau mungkin akan melaksanakan ibadah kurban yang cukup menyita waktu dan tenaga, namun alhamdulillah tidak menghilangkan keistiqomahan kita untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, dan sebentar dan sejenak kita bersama-sama saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran, dan bersama-sama untuk tetap memperdalam atau bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang yang miskin di antara kaum muslimin. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang kaya di antara kaum muslimin. Keberadaan orang-orang yang du'afa, baik itu karena fakir atau miskin atau mungkin dari kekurangan fisiknya, tentunya sangat besar peran dan keberadaan mereka di tengah-tengah kaum muslimin, terutama karena keikhlasan dan juga doa-doa mereka untuk kaum muslimin. Di sisi lain tentunya Islam sangat mengapresiasi dan menghargai keberadaan orang-orang yang kaya di antara kaum muslimin. Karena dalam konsep Islam kekayaan tidak menjadi penghalang takwanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kekayaan bagi seorang muslim menjadi sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Justru kekayaan menjadi jembatan yang menghubungkan dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan justru kekayaan seolah menjadi kendaraan yang mengantarkannya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu memang banyak di antara kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam didominasi adalah orang-orang yang lemah dalam arti secara ekonomi. Juga didominasi para budak dan juga mantan-mantan budak di awal Islam. Walaupun tetap ada di antara mereka yang termasuk orang-orang kaya. Nah, keberadaan orang-orang kaya, bahkan mereka adalah para konglomerat di zaman Rasulullah SAW, maka keberadaannya ini sangat-sangat vital. Bagaimana mungkin sebuah perjuangan tidak membutuhkan biaya? Abu Bakar termasuk salah satu sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, dan beliau termasuk pedagang sukses, memiliki kekayaan yang sangat banyak. Para ahli sejarah bahkan sampai mencatat Abu Bakar itu mengalokasikan kekayaannya dalam perjuangan Islam itu sebanyak 40.000 dinar.
Tinggal ngalikan Pak, 40.000 dikalikan 4,25 gram emas murni. Dan juga Abdurrahman bin Auf dalam satu momen, ini belum semuanya, baru satu kesempatan saja pernah berinfak di jalan Allah sebanyak 50.000 dinar, 50.000 koin emas. Kalau satu dinar itu 4,25 gram emas murni, ya kalikan 50.000 sekitar 212,5 apa ya, berapa ya? Kalau dibulatkan 4 kali 5 saja 250.000 kali 4 sudah 200.000. 200.000 gram berarti kurang lebihnya 200 kilo emas ini Pak, buatan besi ini. Kalau 200.000 berarti 200 berapa ya? 200 kilo Pak. Nggih, leres. 200 kilo emas murni, tinggal kalikan aja Pak. 200 ribuan dikalikan 1 gram anggap 3 juta Pak. Hitungnya luar biasa ini. Ini kontribusi Abdurrahman bin Auf. Sangat luar biasa. Dan juga kontribusinya para konglomerat di zaman Nabi SAW, di antaranya ada sahabat Utsman bin Affan yang pernah membeli sebuah sumur dengan harga yang fantastis. Dan sumur itu akhirnya digunakan oleh kaum muslimin secara gratis, sedangkan orang-orang Yahudi yang tadi pemilik harus membayar. Dan juga dari hasil airnya bisa membeli kebun kurma, lalu kebun kurma ini juga semakin berkembang, dan sampai sekarang sudah hampir 15 abad hasil dari perkebunan itu masih masuk ke rekening kerajaan Saudi atas nama Utsman bin Affan. Yang Pak, kurang lebih ya sekitar 1.500 tahunan lah, 1.500 tahun ya. Harta dari sahabat Utsman sampai hari ini masih mengalir, bahkan semakin besar, bahkan sebagiannya digunakan atau dibelikan untuk hotel-hotel, dan itu hasilnya seluruhnya untuk kepentingan agama Islam, insyaallah. Ya, ini luar biasa. Sejak zaman Nabi sampai hari ini masih mengalir terus pahala beliau. Ya. Begitu pula para agnia, orang-orang kaya yang lainnya seperti Abu Thalhah, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan Islam. Sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa seluruh ayat tentang jihad di dalam Al-Quran selalu diawali dengan amwal, kecuali satu ayat, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 111. Selain itu semuanya diawali dengan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Perintah jihad, maka yang dikorbankan atau dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah, yang disebutkan pertama kali adalah amwal, dengan harta. Barulah anfus. Mengapa didahulukan harta sebelum diri? Bahkan diri itu termasuk badan, fisik, dan jiwa, nyawanya. Karena tanpa keberadaan kekayaan, tanpa adanya harta, seseorang sulit untuk berjihad dengan dirinya. Misalkan ada orang ingin berjihad, saya punya fisik yang kuat, sehat, bisa bertempur, bahkan saya siap kehilangan nyawa, nggak punya sangu, nggak bisa berangkat. Saya ingin berperang, membela Palestina, nggak punya duit, nggak bisa berangkat. Maka disebutkan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian, karena penggunaan harta lebih luas dibandingkan jiwa, walaupun jiwa tentu mahal. Seandainya seseorang itu punya nyawa, nyawanya cuma satu. Sedangkan orang yang punya harta, dia bisa membiayai perang bahkan ribuan orang. Ayo berangkat, urusan sangu, logistik, persenjataan, kendaraan, saya nanggung misalkan untuk 1.000 orang. Nah ini luar biasa manfaat yang akan didapatkan oleh kaum muslimin dari orang-orang yang berharta.
Tentu Rasulullah SAW sangat mengapresiasi keberadaan orang-orang kaya di zaman beliau, dan tentunya Rasulullah SAW juga memperlakukan mereka sangat spesial, ya. Dalam arti bukan mendahulukan dibandingkan orang miskin, tapi masing-masing punya posisi, punya kedudukan, punya peran yang dihargai oleh Islam dan khususnya dihargai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal bab ini penulis membawakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 26. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwa kekayaan itu adalah salah satu berkah bagi manusia. Allah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun." Wahai Bani Adam, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Nah, kemudian warisha, dan pakaian indah untuk perhiasan, tetapi pakaian takwa yang lebih baik. Dan itulah ya di antara tanda-tanda Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah agar kalian mau mengambil pelajaran dan berfikir. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya yang terkenal, yaitu tafsir At-Tabari, beliau mengatakan kata-kata rish, warisha dalam bahasa Arab merujuk pada kekayaan. Yang dimaksud adalah kekayaan. Wahai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian pakaian-pakaian untuk menutup aurat kalian, dan rish, yaitu kekayaan. Itu yang di dalam tafsir Imam At-Tabari. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, Islam begitu menghargai keberadaan orang-orang yang kaya, dan itu mengatakan bahwa bagian dari keberkahan bagi manusia dengan adanya harta. Bapak Ibu jamaah sekalian, lalu bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan mereka, orang-orang kaya yang sezaman dengan beliau? Di antaranya pada pertemuan yang lalu, ketika kita membahas tentang interaksi Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau, kita sudah menyampaikan tentang pertengkaran antara Abu Bakar dan Umar. Ini sudah kita bahas. Yang poin intinya adalah Abu Bakar dan sahabat Umar pernah bertengkar. Kemudian Abu Bakar mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya Umar. Lalu Umar pergi meninggalkan Abu Bakar, dan Abu Bakar merasa menyesal, akhirnya minta maaf, tapi tidak dimaafkan. Dan singkatnya Abu Bakar datang kepada Rasulullah melaporkan kejadian ini, bukan dalam rangka mengadukan Umar, tapi beliau menyesali, saya mengatakan hal yang tidak baik kepada Umar sehingga Umar marah. Karena kemarahannya saya sudah minta maaf dan dimaafkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata Umar sesampainya di rumah juga merasa bersalah, kenapa saya tidak memaafkan Abu Bakar. Makanya Umar akhirnya mencari Abu Bakar ke rumahnya dan tidak ditemukan, lalu menyusul ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesampainya di hadapan Rasulullah, wajah Rasulullah berubah, marah kepada Umar. Sama-sama sahabatnya Rasulullah, sama-sama mertuanya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya pada saat itu awal kesalahan ada di Abu Bakar, yang kata-katanya tidak enak mungkin. Walaupun akhirnya beliau minta maaf, dan Umar kesalahannya tidak memaafkan. Tapi yang memulai adalah Abu Bakar mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi Rasulullah justru wajah beliau marah melihat Umar datang. Sampai akhirnya Abu Bakar berlutut. Berlutut dalam arti memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah jangan marahi Umar. Yang salah itu saya sudah minta maaf, beliau hanya tidak memaafkan saya. Lalu Rasulullah menegur Umar dengan teguran yang keras, tidakkah kalian berhenti menyakiti sahabatku? Sama-sama sahabat, tapi Rasulullah
lebih memenangkan ya Abu Bakar As-Siddiq daripada sahabat yang lainnya. Lalu setelah itu ada kalimat yang menjadi alasan Rasulullah ini lebih ya membela Abu Bakar. Salah satunya adalah Rasulullah menyatakan ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagiku sedikit pun ya. Artinya tidak ada sama sekali yang mengungguli manfaatnya harta Abu Bakar As-Siddiq. Jadi artinya semua kaum muslimin yang menyumbang untuk perjuangan Islam tentu sangat dihargai Rasulullah. Namun Rasulullah begitu mengapresiasi bantuan Abu Bakar karena memang bantuannya sangat besar, dan yang kedua sangat dibutuhkan di awal-awal perjuangan Islam. Sama-sama nyumbang, tapi Abu Bakar itu nyumbang di saat genting, di awal-awal Islam. Luar biasa. Sehingga ini salah satu, selain tentunya ada keutamaan lain, sampai digelari As-Siddiq karena beliau ini yang membenarkan, sangat percaya dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Banyak kelebihan-kelebihan lain Abu Bakar, namun salah satu yang sangat dihargai beliau oleh Rasulullah itu adalah kontribusinya dalam urusan harta untuk perjuangan Islam. Karena besarnya kontribusi Abu Bakar, dan itu juga diberikan terutama di awal-awal perjuangan Islam. Bayangkan Bapak Ibu, dalam sebuah perkumpulan yang pertama kali bergabung saat susah-susahnya, saat merintis, lalu mereka mengorbankan harta, ini tentu lebih akan diingat oleh orang-orang yang tergabung di dalamnya. Jenengan dan saya mungkin misalkan suatu kali ingat perjuangan dulu membangun masjid awal-awal ya. Dengan susah payah, banyak yang belum mampu tapi berjuang bareng mendirikan masjid misalkan. Di situ kita ingat siapa yang nyumbang. Ketika butuh-butuhnya ada yang bantu, pasti akan diingat terus. Bukan Rasulullah tidak menghargai sahabat Umar, bukan tidak menghargai sahabat yang lain, tapi kontribusi Abu Bakar selain jumlah atau nominalnya besar, juga karena timing ya, secara waktunya bantuan yang diberikan Abu Bakar ini sangat vital waktu itu di saat awal-awal perjuangan Islam. Maka pada saat ada pertengkaran antara Abu Bakar dengan Umar, Rasulullah lebih membela Abu Bakar. Walaupun secara asal sebenarnya memang dua-duanya salah, dan kesalahan pertama dilakukan oleh Abu Bakar. Kesalahan Umar tidak memaafkan, tapi Rasulullah begitu besar ya apresiasi dan pembelaannya kepada Abu Bakar. Jadi ini salah satu dalil bahwa keberadaan orang-orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah begitu dihargai dalam Islam, sebagaimana penghargaan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Ini yang pertama. Yang kedua, meskipun Rasulullah itu sering dibantu, dalam arti dibantu ini untuk perjuangan beliau ya, bukan untuk pribadi beliau. Namun beliau selagi ada lebih mendahulukan untuk mengorbankan harta beliau sendiri. Ini sebagaimana dalam kisah yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis riwayat Bukhari tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu hijrah secara silent, diam-diam, maka keberangkatan beliau tidak ada yang mengetahuinya. Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sangat jarang datang ke rumahnya Abu Bakar. Sangat jarang datang ke rumahnya Abu Bakar. Namun pada hari itu, siang hari, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Kemudian setelah masuk ke rumahnya Abu Bakar, lalu Rasulullah mengatakan, tolong yang ada di dalam rumah selain Abu Bakar minta tolong keluar. Saya ada keperluan yang harus dirahasiakan. Selain Abu Bakar, semuanya minta tolong keluar dari rumah Abu Bakar. Lalu Aisyah berkata, bagaimana dengan saya dan saudari saya Asma? Kan ini masih kecil ya. Maka tetap keduanya berada di dalam rumah. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa ini sudah saatnya saya diperintah oleh Allah untuk hijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah.
Lalu kata Abu Bakar, saya akan menemani Anda wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, baik, kamu akan menemani saya. Lalu kata Abu Bakar, saya punya 2 kendaraan terbaik yang saya miliki. Di antara seluruh kendaraan saya, ada 2 kendaraan yang terbaik. Anda bisa memilih salah satunya wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, baik, saya pilih salah satunya dan akan menjadi milik saya, tapi saya beli sesuai harga beli. Ya, bayangkan, kalau ada orang ini ditawari, ini saya punya 2 mobil yang terbaik, ada koleksi mobil atau motor. Ada 2 yang terbaik, silakan pilih. Dan Rasulullah mengatakan, iya saya pilih salah satunya, tapi saya beli secara penuh. Ya, tidak mau dikasih cuma-cuma begitu saja. Padahal jelas-jelas Abu Bakar maksudnya adalah memberinya. Dan ketika Abu Bakar masa ini, saya berikan Rasulullah. Tidak, kalau ingin saya naik ke kendaraan kamu, harus menerima syaratnya. Syaratnya harus saya beli. Karena Rasulullah punya, maka Rasulullah membelinya. Tidak mengandalkan pemberian dari orang-orang kaya. Kalau memang beliau mampu. Apalagi ini sebenarnya untuk keperluan agama ya, bukan untuk keperluan pribadi Rasulullah, tapi untuk hijrah. Namun Rasulullah tetap membayarnya kepada Abu Bakar, yang akhirnya Abu Bakar mengalah menerima pembayaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa poin yang saya lompati atau hanya global saja, bahwa di antara interaksi Rasulullah itu kepada orang-orang kaya, Rasulullah biasa makan bersama mereka. Artinya Rasulullah tetap menerima undangan orang-orang kaya ketika mereka ajak makan-makan. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka sakit juga tentunya ditengok oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang-orang kaya, memberi nasihat, diantaranya adalah untuk menginfakkan harta yang paling dicintai. Nah, ini yang sangat berat. Ketika turun ayat, yaitu dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-92. Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Mendengar ayat ini, seorang yang sangat kaya raya, yaitu Abu Talhah, mengatakan, wahai Rasulullah. Karena Abu Talhah ini di kalangan sahabat Ansor, ini yang paling luas kebun kurmanya. Orang yang paling luas kebun kurmanya di Madinah di kalangan sahabat Ansor adalah Abu Talhah. Kemudian Abu Talhah itu dari mungkin sekian hektar kebunnya yang begitu luas, ada salah satu petak kebunnya yang paling favorit, yang sangat dicintai oleh Abu Talhah, ya, yaitu kebun yang diberi nama Bairoha. Posisi kebunnya ini dekat menghadap Masjid Nabawi. Rasulullah sering masuk ke dalam kebun ini, dan ada mata airnya, ada sumurnya. Rasulullah sering meminum air di dalam sumur yang ada di kebun itu. Inilah kebun terbaik yang paling dicintai oleh Abu Talhah. Ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belum dikatakan kebaikan level tinggi kalau kalian itu belum menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Maka Abu Talhah menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Anda pasti tahu di antara kebun yang saya miliki, kebun Bairoha adalah kebun yang paling saya sayangi. Dan saya ingin memberikan kebun ini untuk kepentingan kaum muslimin. Saya serahkan secara penuh. Ya, bayangkan, punya banyak kebun, tapi kebun yang paling dicintai justru yang dipilih. Lalu kata Rasulullah, baik kalau begitu saya terima infak kamu dan saya alokasikan untuk kerabat-kerabatmu yang miskin. Jadi didahulukan oleh Rasulullah kerabatnya Abu Talhah yang fakir untuk mendapatkan bagian dari kebun ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian,
para sahabat dulu benar-benar mempraktekkan ketika ayat turun, mereka berusaha mempraktekannya langsung tanpa berpikir panjang lebar, dan dengan mudahnya mereka melakukannya. Bahkan sampai Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ingin berinfak, punya beberapa uang, maka dicari yang paling bagus demi untuk melaksanakan tadi ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mau sedekah itu ya, dibuka dompetnya. Misalkan di situ ada 10 lembar merah-merah semua. Nah, di antara yang merah-merah itu ada yang paling baru. Biasanya ibu-ibu seneng iki kaku, ya masih kaku, cek tas ngeprint iki. Biasanya dicari yang paling lungset apa sing paling kaku. Dipilih sing paling elek ae mlebu umplung gitu. Nah, memang hal sederhana, nilainya juga sama, tetap 100.000. Tapi Ibunda Aisyah memberikan contoh bahwa bahkan dalam satu ayat beliau sampai ngasih minyak wangi. Ini ada uang 10, dipilih yang terbagus, yang paling baru, dikasih pewangi supaya lebih bagus lagi. Sampai segitunya. Ini menunjukkan dalam hal yang sederhana, apa yang paling dicintai itu yang justru didahulukan untuk diinfakkan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi kalau warnanya beda-beda Pak. Ada yang merah, biru, hijau, ungu. Kira-kira yang paling dicintai yang warna apa Pak? Yang warna merah nggih? Merah, biru, hijau, ungu, kuning. Nah, sing kuning. Yang paling disukai pasti yang merah. Ya. Tapi biasanya yang paling sering keluar yang kuning, atau paling nggak yang ungu. Bahkan ada yang abu-abu gitu ya, yang keluar duluan biasanya. Nah. Abu-abu ini berapa Pak? 2.000 ya? Abu-abu. Nah, memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi ini dibuktikan oleh para sahabat Nabi. Nah, salah satu interaksi Rasulullah adalah biasa memberi semangat kepada orang-orang kaya, bahwa mana yang paling kamu cintai, kalau itu diinfakkan, itu adalah level kebaikan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, satu poin lagi, bahwa ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang kaya, justru Rasulullah menganjurkannya untuk mengenakan, memakai, mengendarai harta yang terbaik. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai. Ya, hadis ini dari Malik bin Nadlah. Ya. Malik bin Nadlah. Ketika itu beliau seorang orang yang kaya, tapi sering pakai baju yang compang-camping. Orangnya kaya, tapi bajunya jelek. Lalu itu ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nanya, ini baju model apa yang sampean pakai? Sampean itu orang kaya. Ya. Kalau Allah itu memberi, maka pakailah. Lalu Rasulullah membacakan salah satu ayat dalam surat Ad-Duha, ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah nikmat itu. Dan pengertiannya adalah juga mengenakannya, menggunakannya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ngasih supaya dipakai. Lah ini enggak dipakai, malah cari yang jelek-jelek. Jadi jenengan di rumah punya baju yang bagus-bagus, itu sebaiknya dipakai, Pak. Kalau ada mobil 2, ya bisa pakai yang jelek, bisa pakai yang paling bagus, tapi diutamakan yang bagus. Punya apapun, Pak, ditampakkan. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ya, lain kalau dalam rangka sombong, tentu berdosa. Maka juga dengan hadis ini ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah seseorang yang memakai pakaian terbaik, memakai sepatu, sandal terbaik, apakah dia termasuk orang yang sombong, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah membantahnya dengan mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah, suka yang indah-indah. Allah itu maha indah, suka yang indah-indah. Maka kalau kamu punya yang indah-indah, pakai. Mobil yang indah, rumah yang bagus, silakan. Ya. Pakaian yang bagus, jam tangan yang bagus, silakan. Lalu Rasulullah mengatakan, al-kibr, kalau yang disebut sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas.
Sombong itu bukan pakaian yang bagus, bukan sepatu yang bagus, bukan jam tangan yang bagus, bukan motor mobil yang bagus, bukan rumah yang bagus. Tapi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Artinya kalau kita pakai baju yang bagus, lalu melirik pakaian temannya, lalu merendahkan. Aku kelas Tunjungan Plaza sampai kelas Pasar Tanjung, Polda Tanjung ya. Merendahkan. Dia memakai yang bagus tapi merendahkan orang lain, itu baru sombong. Naik mobil yang terbaik, ya, Innova yang hibrid, misalkan lihat temannya numpak mobil Cherry, wis ngelontok-ngelontok cete, lalu mengatakan, wayahe mobil sampai ke melebu museum mas, jadi gawe. Itu namanya sombong, Pak. Tapi kalau pakai mobil yang bagus, mau naik Rolls Royce, mau naik Ferrari, terserah, tapi tidak ada kesombongan, walaupun berat itu. Karena ketika bermewah-mewahan memang kita rawan sombong. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sombong itu bukan orang yang memakai sesuatu yang bagus, mengendarai yang bagus, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Kita punya apapun, amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, selama tidak merendahkan orang lain, kita memakainya dalam rangka ini mensyukuri Allah ngasih, saya pakai senang. Sebagaimana jenengan ngasih hadiah kepada seseorang, kalau dipakai pasti senang lagi. Ini saya kasih hadiah sarung, dipakai, apalagi dipakai ibadah, kita senang yang ngasih. Begitu pula Allah udah ngasih harta yang baik-baik, kok nggak dipakai? Oh, tapi kalau niki pingin zuhud, alasannya begitu Pak ya. Pingin zuhud. Nah, kalau pingin zuhud yang ada ya disumbangkan kalau begitu. Ini nganggur di rumah ada, nggak disumbangkan, nggak dipakai. Nah, ini kesalahan Bapak Ibu. Karena sombong bukan karena mengenakan sesuatu yang bagus. Nah, ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika ada orang yang mengenakan pakaian jelek, sedangkan dia orang kaya, ditegur oleh Rasulullah. Jenengan tuh sugih, kok pakaiannya kayak gini? Sampean pakai yang bagus. Itu bukti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru sebagian kecil bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada orang-orang kaya. Yang pertama, beliau begitu memuliakan keberadaan dan posisi mereka, orang-orang kaya, yang mana kekayaan mereka sangat besar ya manfaatnya bagi kaum muslimin, sebagaimana kekayaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga Rasulullah lebih suka menggunakan harta beliau walaupun ada bantuan-bantuan dari para sahabat Nabi SAW. Kemudian Rasulullah biasa bergaul dengan orang-orang kaya, biasa makan bareng bersama mereka, menjenguk mereka. Kemudian juga termasuk Rasulullah sering memberikan nasihat, diantaranya nasihat untuk menginfakkan harta yang terbaik, harta yang paling dicintai kepada orang-orang kaya. Dan yang terakhir, Rasulullah menegur seorang sahabat yang memiliki kekayaan tapi dengan pakaian yang seadanya, bahkan cenderung buruk. Lalu Rasulullah menegurnya dengan mengatakan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini sebagian dari cara interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang yang kaya di antara kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak salah langkah dan juga tidak mati gaya istilah ketika harus bergaul dengan siapapun, karena kita punya pedoman dan contoh serta teladan yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana saat kita bertemu dengan orang miskin, kita ingat Rasulullah bagaimana bersikap kepada mereka. Begitu pula bertemu dengan orang kaya, bagaimana sikap dan apa yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Sehingga dalam setiap gerak-geri, tindak tanduk dan langkah-langkah yang kita lakukan selalu memiliki pedoman dan contoh nyata, yaitu dari pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.